Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Malam pergantian Tahun Baru Islam di sejumlah daerah di Jawa Barat berlangsung meriah. Kembali resahkan warga, aktivitas ibadah aliran Ahmadiyah di Kabupaten Garut dibubarkan petugas. Seorang ibu dan balita ditemukan tewas mengapung di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. Malam pergantian Tahun Baru Islam di berbagai wilayah di Jawa Barat pada Sabtu malam berlangsung meriah. Ada yang pawai obor, membawa naga raksasa, atraksi sebur api hingga marching band. Ratusan warga Talun Kidul Kabupaten Sumedang pawai obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah pada Sabtu malam. Pawai obor diikuti berbagai peserta mulai dari orang tua, remaja hingga anak-anak. Mereka berselawat, memukul beduk berjalan kaki sejauh 2 km, menyusuri jalan kampung serta jalur protokol Sumedang Kota. Meski sempat hujan namun tidak menyurutkan semangat warga untuk pawai. Berbeda dengan Kabupaten Sumedang, warga Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya menyambut Tahun Baru Islam dengan atraksi api. Dengan menggunakan minyak tanah, sebagian remaja menyemburkan api dari obor. Atraksi seperti ini sudah biasa dilakukan oleh warga. Namun untuk memainkan semprotan api naga harus mendapat pendampingan dari orang tua yang sudah berpengalaman. Takut nggak? Tidak, karena sudah menjadi tradisi, sudah menjadi terbiasa dari kecil. Oh, dari kecil. Ya. Pakai apa itu, Pak? Untuk bahan bakarnya menggunakan minyak tanah. Pakai minyak tanah. Tahun Baru Islam terasa meriah di Desa Pananjung, Kabupaten Pangandaran. Pada pawai obor tahun ini muncul naga raksasa sepanjang 25 meter. Naga raksasa dimainkan di sepanjang jalan objek wisata Pantai Pangandaran sehingga menjadi perhatian warga dan wisatawan. Warga Cibadak Kabupaten Sukabumi memiliki cara tersendiri untuk merayakan Tahun Baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Mereka pawai obor dari Pamuyuran menuju ke lapangan bola Sekarwangi dengan berbagai kostum. Selain pawai, warga yang sudah terlatih bermain sembur api bak naga. Pawai obor yang diikuti oleh ratusan warga sempat membuat jalan raya Bogor Sukabumi tersendat. Alunan marching band menggema di jalan kota Cimahi saat malam pergantian Tahun Baru Islam. Ribuan massa memenuhi jalan, mereka membawa obor berjalan kaki sejauh 5 km. Tak hanya marching band, warga juga mengarak Ka'bah buatan. Dalam kegiatan ini ribuan warga menggelar doa untuk Palestina yang menjadi korban kekerasan Israel. Mereka berselawat sambil membawa bendera Palestina. Pawai obor tahun ini di kota Cimahi diikuti sekitar 10.000 orang dari pesantren, ormas Islam, serta majelis taklim yang ada di Cimahi. Seluruh jalan di kota Cimahi sempat lumpuh dan macet total, sehingga polisi harus mengarahkan kendaraan yang hendak ke Bandung melalui jalur lain. Tim Liputan melaporkan. Ribuan warga mengikuti pawai obor menyambut Tahun Baru Islam di wilayah Puncak Bogor. Dampaknya arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak macet parah. Pawai obor memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah berlangsung meriah. Ribuan warga terutama para santri di kawasan Bogor tumpah ke jalur Puncak Bogor. Mereka berjalan sambil mengumandangkan salawat dan lagu-lagu Islam. Iring-iringan obor mengular 3 km di Jalan Raya Puncak mulai dari Masjid Harakatul, Jalan Simpang Gadok hingga rest area Anggraini Cisarua. Menyambut malam Tahun Baru Islam. Berapa kira-kira peserta ini? Peserta insya Allah ribuan. Ribuan ya? Kita tidak bisa prediksi karena di setiap gang masyarakat sampai Cisarua sudah menunggu arah-arakan kita dari Gadok. Dari mana aja di start dan finishnya? Kita start dari Gadok, Harakatul Jannah menuju rest area Anggraini Cisarua.
Akibat pawai obor, jalur wisata puncak macet parah karena jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Kemacetan bahkan terjadi sepanjang 5 km. Polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor kesulitan merekayasa lalu lintas lantaran jalan dipenuhi peserta pawai. Kepadatan arus lalu lintas meningkat lantaran bersamaan dengan libur sekolah. Asep Solihin melaporkan dari Bogor. Para petani cabai di Garut mengalami gagal panen lantaran tanaman diserang penyakit patek. Kondisi ini menyebabkan pasokan cabai ke pasar menurun sehingga berdampak pada naiknya harga cabai. Pasokan cabai ke pasar tradisional di Garut masih belum juga normal. Akibatnya harga cabai masih mahal, Rp60.000 per kilogram. Usut punya usut, kenaikan harga cabai ternyata dipicu kurangnya pasokan dari petani lantaran mereka gagal panen. Para petani cabai mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar karena banyak tanaman cabai yang rusak, mengering dan diserang hama patek. Mohon kepada pemerintah, sekarang pupuk terlalu tinggi dan obat-obatan terlalu tinggi, tapi tidak maksimal untuk hasil panen di sini. Serangan hama patek menjadi momok bagi para petani karena hingga saat ini mereka belum menemukan cara untuk membasmi hama. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Petugas gabungan membubarkan aktivitas ibadah aliran Ahmadiyah di Desa Ngamplang, Kabupaten Garut. Petugas menyegel tempat ibadah agar tidak bisa digunakan lagi. Karena meresahkan warga, kegiatan ibadah aliran Ahmadiyah dibubarkan petugas. Dari video amatir, petugas gabungan Satpol PP, polisi dan TNI bersama warga secara baik-baik meminta jemaah Ahmadiyah membubarkan diri saat menggelar ibadah di kampungnya Lindung, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilabu, Garut. Petugas juga langsung menyegel tempat ibadah agar tidak bisa digunakan lagi. Tindakan tegas dilakukan petugas setelah menerima aduan warga. Warga resah lantaran aliran ini kembali beraktivitas padahal sudah ditutup sejak tahun 2021. Dasar hukumnya dari situ kata Ahmadiyah itu aturan udah jelas. Ya, jadi harus dibubarkan kemudian tempat ibadah disegel. Oh enggak, bukan arah seperti itu banyak sampai. Ya kan yang terjadi seperti itu, Pak. Sekarang ada penyegelan gitu kan. 2021 ada penyegelan. Ya. Kemudian upaya itu dilakukan adalah agar tidak terjadi konflik horizontal. Itu saja. Berdasarkan surat keputusan bersama 3 menteri atau SKP, Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran yang dilarang karena menyimpang dari ajaran Islam. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. KPU Kota Tasikmalaya mulai melakukan tahapan pilkada dengan menyosialisasikan kepada masyarakat termasuk kepada sahabat disabilitas. Sahabat disabilitas minta KPU untuk memberikan sosialisasi khusus kepada mereka. Tahapan pilkada Kota Tasikmalaya mulai dilakukan KPU Kota Tasikmalaya dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi menyasar tokoh masyarakat, tokoh politik termasuk sahabat disabilitas. Sosialisasi menjadi sangat penting bagi masyarakat agar nantinya bisa menggunakan hak pilih pada pilkada bulan November mendatang. Sahabat disabilitas juga merasa perlu mendapat sosialisasi khusus karena keterbatasan mereka. Apalagi pada sosialisasi awal hanya sedikit sahabat disabilitas yang ikut. Juga kita agendanya yaitu sosialisasi terhadap mereka seperti itu. Secara khusus kita mengadakan juga yang alat-alat gitu, fasilitas untuk mereka lebih paham. KPU Kota Tasikmalaya akan menjadwalkan sosialisasi khusus bagi sahabat disabilitas sehingga mereka bisa memahami tahapan dan tata cara pemilihan pada pilkada mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Seorang anggota DPRD terpilih di Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan bus Transmoda para wisata masyarakat. Pada kasus tersebut negara dirugikan hampir mencapai 1 miliar rupiah.
Kejaksaan Negeri Sumedang mengungkap kasus dugaan korupsi pada pengelolaan 2 unit bus pariwisata Tampomas atau biasa dikenal dengan Bus Tayo. Bus ini menjadi transmoda pariwisata bagi masyarakat Sumedang. Kejaksaan menetapkan Diki Suharto sebagai tersangka. Diki merupakan Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang dan merupakan calon anggota DPRD terpilih Kabupaten Sumedang. Tersangka diduga menyalahgunakan pengelolaan 2 unit bus Tayo sejak Januari 2022 hingga April 2023. Tersangka mengambil keuntungan pribadi dengan menyewakan bus Tayo kepada masyarakat dengan rute wisata Waduk Jati Gede dengan tarif 1,4 juta rupiah per hari. Namun hasil sewa pakai sebesar 868.600.000 rupiah tidak pernah disetorkan hingga negara merugi. Tersangka langsung ditahan dan digiring ke tahanan setelah menjalani serangkaian pemeriksaan. Bahwa untuk penguasaan dan pemampatan 2 unit bus wisata yang bersumber minyak pakai dari Provinsi Jawa Barat, DPC Organda Kabupaten Sumedang ini sudah bertentangan dengan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Bahwa terhadap pengelolaan pemampatan 2 bus wisata ini hasilnya dinikmati sendiri oleh tersangka DS selaku Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang dan merugikan keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Tidak hanya terancam penjara, tersangka juga terancam tidak dapat dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.